Masih ingat buku ini di konten sebelumnya. Hari ini aku mau tepatin janji aku buat bacain buku ini. Aku udah pilih salah satu judul, yaitu adalah ini, Ingin Mendengarkan Rebana. Oke, dengerin aku bercerita ya. Sekelompok anak kembar. Oh iya lupa, kita briefing dulu. Adek, sayang, kita mau dengerin cerita dulu ya sayang ya. Udah sore, waktunya adek dengerin cerita. Judulnya Ingin Mendengarkan Rebana. Sekelompok anak gembala di perkampungan Barisaad sedang berkumpul. Salah seorang gembala bernama Muhammad berbicara kepada teman-temannya. Aku akan ke kota. Aku ingin melihat-lihat kota. Kota yang dimaksud adalah Mekah. Perkampungan Bani Sa'ad terletak di pegunungan di luar kota Mekah. Jagalah kambing-kambing gembalaku selama aku pergi, kata Muhammad lagi. Ya, pergilah mencari hiburan ke kota, saut salah seorang temannya. Muhammad pun pergi ke Mekah. Dia mendengar bunyi rebana dan seruling ketika tiba di pinggir kota Mekah. Di kota inilah ia dilahirkan. Sejak bayi, ia diambil oleh Halimah Asyaidah, seorang perempuan Bani Sa'ad untuk disusui. Hingga umur 5 tahun, ia masih tinggal di pemukiman Bani Sa'ad. Bunyi apa itu? Tanya Muhammad si gembala kambing kepada seorang laki-laki yang lewat. Itu bunyi rebana dan seruling, jawab laki-laki itu. Ada apa di sana? Tanyanya pula sambil menunjuk rumah yang tampak ramai. Dari sanalah bunyi seruling dan remaja terdengar. Pesta perkawinan si Fulan dan si Fulana. Rupanya rebana dan seruling itu untuk meramaikan pesta perkawinan. Muhammad lalu duduk di bawah sebuah pohon. Dia akan mendengarkan alunan musik rebana dan seruling itu. Akan tetapi tiba-tiba kantuknya datang. Dia tertidur di bawah pohon itu. Tidak mendengar apa-apa lagi. Dia baru terbangun keesokan harinya ketika matahari sudah tinggi. Sinar matahari menyengat kulitnya. Itulah yang membuatnya terbangun. Muhammad bergegas pulang ke pemukiman Bani Sa'ad. Apa yang kau lihat semalam? Tanya teman-temannya. Aku tidak melihat apa-apa. Aku tertidur. Teman-temannya tertawa. Cuma pergi jauh-jauh ke Mekah kalau hanya tertidur di bawah pohon. Pergi lagi saja. Tidak lama lagi pasti ada pesta, kata teman Muhammad. Memang, tidak lama kemudian ada pesta. Muhammad pergi lagi. Kejadian seperti malam itu terulang. Muhammad tertidur dan tidak mendengar apa-apa. Rupanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berkenan calon nabinya mendengarkan rebana dan seruling. Dia membuat Muhammad, si pengembala kambing, mengantuk sampai tertidur lelap di bawah pohon. Sudah, itu ada ternyata cerita tentang Nabi Muhammad SAW ketika dia masih umur 5 tahun dan dia kurang lebih 5 tahun ketika dia masih menjadi seorang pengembala kambing. Gimana? Bener kan kataku? Ini tuh cerita tentang kisah-kisah Nabi, tapi kayak nggak fokus ke nabinya gitu loh. Kayak ada kisah-kisah inspiratif di baliknya. Kayak ini ketika Nabi Muhammad pengen mendengarkan musik, ternyata Allah melarangnya gitu. Bukan melarang, tapi menjaga agar Nabi tidak mendengarkan. Sebenarnya di sampingnya tuh ada juga cerita tentang Halimah yang mendapat berkah menjadi ibu susu Nabi Muhammad ini. Gimana? Bagus kan bukunya? Bagus dong. Terima kasih udah nonton.